Apakah produk Anda sudah terdaftar di BPOM? Atau jika Anda berbelanja, apakah sering mengecek kemasan produk untuk mencari nomor BPOM? Pertanyaan seperti ini harus Anda lakukan jika Anda berniat membeli produk yang dipajang di etalase toko ataupun di pusat belanja. Nomor BPOM wajib tercantum pada berbagai produk termasuk produk kecantikan atau kosmetik. Sederet nomor BPOM atau dikenal dengan nomor izin edar merupakan tanda bahwa produk tersebut telah lulus uji dan aman untuk diedarkan. Selama periode November 2023 hingga Oktober 2024, BPOM melakukan sampling dan pengujian terhadap produk kosmetik di peredaran termasuk di media online. Berdasarkan hasil sampling dan pengujian, BPOM menemukan 55 produk kosmetik mengandung bahan dilarang dan atau bahan berbahaya. Selain itu, data hasil patroli siber obat dan makanan BPOM hingga triwulan ketiga tahun 2024 menunjukkan sebanyak 245.805 link teridentifikasi menjual obat dan makanan ilegal serta tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Obat-obatan dan makanan tentu merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Nah, tentu idealnya obat-obatan yang beredar, yang dikonsumsi itu aman, memenuhi standar dan juga tentu saja sehat ya sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi masalahnya sekarang banyak sekali obat-obatan ataupun makanan yang beredar yang agak sulit untuk diawasi, untuk dipastikan keamanannya. Apalagi kita bisa belanja obat-obatan maupun makanan ini secara online, bisa didapati dimanapun. Nah, tentu saja tugas pemerintah untuk memastikan apapun yang beredar, yang dijual itu harus memenuhi standar ya setelah melalui proses uji klinis dan segala macam pengecekannya sehingga layak untuk dijual belikan dan juga dikonsumsi. Nah, Insight with Desi Anwar kali ini sudah ditemani oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pak Dokter ya Taruna Ikrar, dan tentu saja kita ingin mengetahui apa-apa saja ya pengamanan yang dilakukan, ya pengecekan dan juga pengawasan memastikan bahwa apapun yang kita beli, yang kita konsumsi itu tentu saja aman ya. Dok, apa kabar? Sehat selalu? Sehat selalu. Tentu saja. Dan saat ini kita berada... Dan tentu ceria. Ya, ceria harus dong. Ingin belajar ceria. sama Mbak Desi yang awet muda. Ya, justru kita ingin belajar ya dengan Dokter Taruna. Kenapa? Karena ya sekarang apalagi dengan semua serba online, serba mudah untuk didapati dan juga masyarakat itu istilahnya pintar lah menggunakan gadget untuk melakukan semuanya. Salah satu yang paling sering itu dibeli tentu saja makanan, obat-obatan, dan juga ini termasuk dia kosmetik dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita, ini ngomong-ngomong kita berada di BPOM Command Center ya? Iya, Command Center. BPOM Command Center. BPOM Command Center. Ini Dr. Taruna ini sudah sekarang menjabat 3 bulan ya? Ya, 3 bulan. Sebagai Kepala BPOM. Apa kita perlu ya ini belajar lagi sebenarnya tugas dan tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan itu seperti apa ya persisnya? Ya, ini Mbak Desi kan begini, kita tahu bahwa di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, harus ada lembaga yang penjamin. Ya. Penjamin apa? Keamanan, penjamin efikasi atau kemanfaatan, dan penjamin kualitas dari semua produk yang masuk ke tubuh kita. Ya, produk-produk yang masuk dalam tubuh kita kan terdiri atas obat dan makanan. Dan untuk di Indonesia itulah yang menjadi tugasnya Badan POM. Sehingga kelihatan sederhana, tetapi tugas ini sangat berat. Ya, sangat berat dan sangat fundamental. Fundamental terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat kita. Dan itu sangat tegas dibuat dan ditulis di dalam Undang-Undang Kesehatan Indonesia nomor 17 2023 di pasal 434. Itu makanan, minuman, obat-obatan
kesediaan farmasi yang dipasarkan, dikonsumsi dan didistribusikan di Indonesia harus mendapat pengesahan. Ya, ada sertifikasinya. Sertifikasinya. Ya, ada, kalau kita lihat itu ada nomornya. Gitu nomornya. ya. Kalau itu tidak ada, itu melanggar hukum. Dan hukumannya tidak main-main. Hukumannya 12 tahun penjara dan denda minimal sekitar 5 miliar. 12 tahun penjara. Selama ini sudah ada orang yang dipenjara akibat penyalahgunaan itu. Undang-undang baru selesai tahun lalu. Tapi sampai saat ini tapi sudah berlaku undang-undangnya. Ya, sudah bisa berlaku. diterapkan. Sudah berlaku. Paling tidak sudah ada yang didenda atau sudah mendapatkan warning. Ada gitu. beberapa yang sudah denda, bukan hanya di warning, denda dan Jadi ini baru berlaku 1 tahun. Sebelumnya apa ini? Sebelumnya kan dendanya itu sebelumnya dia berdasarkan peraturan Badan POM. Jadi Badan POM, Kepala Badan POM buat peraturan. Nah, ini sekarang peraturan itu diperkuat lewat undang-undang. Iya, diperkuat dan diperketat Dan ya. diperketat. Jadi kalau dulu melanggar apa sanksinya biasanya? Sanksinya biasanya administrasi. Oh, dicabut lah. Dicabut. Nah, kalau kita sekarang bukan administrasi aja, bisa pidana. Iya, dan apalagi itu yang masuk penjara dan juga bayar 5M itu. Tapi kenapa harus ada langkah-langkah itu yang dilakukan? Ini sepertinya kan drastis ya. Ya, tentu kan kita tidak langsung masuk ke situ karena salah satu dampaknya kita bisa saksikan kemarin kan beberapa tahun yang lalu, tahun 2022, 2023 kan ada kasus gagal ginjal anak ya. Iya. Gagal ginjal anak yang di mana di dalamnya kandungannya itu ada yang mengandung dan berbahaya. Dan kita bayangin ada korban. Iya, di obat batuk itu. Obat batuk. Nah, kita tidak ingin terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya seperti itu. Kita ingin proteksi rakyat kita. Ya, karena kalau tidak ada sanksi hukumnya, cuma administrasi biasa, tidak ada taringnya gitu ya. Iya. Rakyat tidak kapok, maksudnya pelaku tidak tindak kapok pidana dan itu juga tidak kapok. ya apalagi ini kalau sudah bisa merusak dan anak-anak ya. Keselamatan jiwa. Sama saja dengan membunuh kan? Iya, dan apalagi kalau misalnya dilakukan dengan kesengajaan untuk tujuan mendapatkan profit dan lain sebagainya, itu kan betul. biasanya jadi ada inilah. Betul sekali. Tujuannya bukan untuk kesehatan, tapi justru lebih untuk keuntungan dagang. Kalau obat ini agak lebih lama ya. Lama kenapa? Karena ini dia punya zat aktif. Kalau zat aktifnya itu sangat sensitif terhadap keselamatan jiwa kita ya. Jadi memang harus saklek. Kan ada stakeholdernya kan banyak ya. Yeah. Coba kalau BPOM ini stakeholdernya persisnya seperti apa dan juga dari hulu ke hilirnya sampai suatu produk baik itu bentuknya obat-obatan maupun makanan, kosmetik dan lain kan harus ada yaitu sertifikasinya, harus ada license-nya dan mata rantainya. Ya. Jadi mata rantainya gini ya, apakah itu obat, apa makanan, kosmetik, suplemen atau obat tradisional. Bahkan kosmetik kan termasuk dalamnya sabun, sampo dan sebagainya ya. Jadi Badan POM sebagai lembaga negara memiliki 3 pilar utama. Pilar pertama kita adalah tentu yang kita sebut dengan masyarakat, rakyat kita. Nah, pilar kita di Badan POM-nya adalah pemerintah. Kemudian pilar yang ketiga adalah industri. Industri, semua industri. Mulai industri pangan maupun industri obat-obatan ya, atau industri kosmetik. Nah, perannya Badan POM dalam hal itu ya seluruh siklus hidup obat dan makanan itu berada dalam domainnya Badan POM. Nah, mulai dari riset and development-nya untuk buat obat misalnya, obat A misalnya obat batuk. Nah, itu kan dimulai dengan penelitian. Nah, kita lakukan pendampingan itu, makanya dalam hal yang memberikan izin melakukan uji klinis adalah Badan POM, kan gitu. Nah, setelah itu dilakukan uji klinis, obatnya mau diproduksi. Sebelum produksinya, itu kita harus tahu dulu
industri ini atau pabriknya memenuhi syarat nggak? Ya, Jangan bersih sampai tidak? Ya. bersih nggak dan sebagainya. Kan ada Steril atau tidak? nggak atau tidak. Ya, makanya nanti hasil dari pemeriksaan itu keluar yang namanya sertifikat cara pembuatan obat baik, atau dalam bahasa Inggrisnya Good Manufacturing Practice Certificate. Jadi ada ISO-nya ya semacam Harus. itu. Nah, setelah itu pabriknya sudah beroperasi karena sudah ada izin CPOB-nya kan, atau Good Manufacturing Practice-nya. Dia buat obat A, B, C, D. Nah, setiap jenis obatnya itu dia mau lakukan uji klinis, dia perlu mendapat sertifikat uji klinis dari kami. Kenapa? Karena kami nanti akan sahkan kan. Jadi, nah setelah hasilnya bagus, dia mau buat obat ini mau diproduksi massal, dia harus memiliki namanya nomor izin edar. Wow, ini betul-betul. Badan POM yang keluarkan nomor izin edarnya, ada yang berlaku. Kalau obat inovatif biasanya 5 tahun masa berlakunya, ya kan? Dan setelah itu harus sertifikat lagi. Kalau pabriknya harus berapa kali mendapatkan? Setiap 5 tahun harus direview. Dikaji ulang Bahkan lagi ada beberapa masih pabrik layak. cukup 3 tahun. Ya tergantung jenis pabriknya, dan ada kan high risk, ada low risk. Nah, kemudian sudah ada obatnya. Terus mau didistribusikan, tidak boleh sembarangan distributor. Badan POM memberikan izin kepada distributor, itu namanya cara distribusi obat yang baik. Dia harus mendapat, jadi pedagangnya itu, pedagang besar farmasi dan sebagainya harus dapat izin dari kami. Harus dapat sertifikat juga. Kalau tidak dia ilegal mendistribusikan. Kenapa? Karena obat didistribusikan sangat-sangat sensitif. Dia sensitif terhadap udara, sensitif terhadap air, sensitif terhadap waktu, ya kan, sensitif terhadap temperatur. Nah, kalau tidak memiliki sertifikat, nanti dia simpan sembarangan, obatnya rusak. Kalau kemasannya ataupun packagingnya itu tanggung jawab siapa? Badan POM juga. Badan POM juga, ya. Nah, itu tapi yang produksi manufacturernya atau distributornya atau bagaimana? Tergantung jenis obatnya. Ya. Kalau ini biasa manufacturingnya itu, kalau obat dalam negeri, pabriknya yang buat. Ya. Nah, tetapi makanya di Badan POM itu ada persyaratan yang kita sebut dengan klik. Kita harus cek kemasannya, kita juga yang evaluasi, memang kemasan ini cocok atau tidak kan. Cek kemasannya. Yang kedua, labelnya. Ya. Di labelnya itu ada mengandung misalnya zat aktifnya apa, dia harus sebutkan. Ya kan? Nah, terus setelah itu dia harus cantumkan nomor izin edarnya. Jadi labelnya kita sahkan, nomor izin edarnya juga. Dan satu ada paket. cara menggunakannya juga, efek samping, bahaya atau tidak dan lain sebagainya itu kan harus ada kan di situ. Harus ada. Ditambah nanti masa kadaluarsanya juga ketentukan berapa lama dia bisa. Kan tergantung produknya. Jadi kalau distributor mereka harus apa? Memiliki gudang atau memiliki tempat yang layak. Betul. Atau termasuk tempat yang layak. Bisa mengemas ulang dan lain sebagainya gitu. Dia harus memenuhi syarat itu. Ini obat yang diproduksi secara nasional ya, dan makanan juga. Ini makanan sama juga. Dengan makanan prosesnya juga. Stepnya sama. Ya, kosmetik juga. Kosmetik juga sama. Suplemen juga. Kalau dari ini kayaknya ribet ya berlapis ya. Tadi dari hulu ke hilir itu biasanya memakan waktu berapa lama? Karena ini kan berkaitan dengan harga obatnya itu juga sendiri, dan masa produksinya. Nah, kalau seperti itu dia makan berapa lama? Sebetulnya kalau CPOB-nya, kalau dia sudah bisa memenuhi syarat semuanya, ini sertifikat good manufacturing-nya, paling lama dia masukkan ke Badan POM itu bisa selesai dalam waktu 3 bulan sebetulnya. 3 bulan misalnya dari awal setelah. Enggak, setiap sertifikat tentunya. Tidak bisa kita bicara sepanjang itu. Tapi mengenai nomor izin edar, obat-obat baru selama ini, ya ini bagian dari program inovasi saya sebagai Kepala Badan POM. Dulunya itu 300 hari kerja. 300 hari kerja kan lebih dari setahun, 1,5 tahun. Ini dari hulu ke hilir maksudnya, atau hanya setiap sertifikat.
Tapi oke, kalau sekarang misalnya saya ingin memproduksi obat ini mulai dari awal, terus dapatkan sertifikat ya itu untuk uji klinik, kemudian dapat sertifikat untuk istilahnya untuk memproduksinya, nah, itu bisa berapa kali ketemu Badan POM? Berkali-kali. Dan sampai akhirnya bisa dijual dan dinikmati oleh konsumen itu rata-rata ya berapa? Rata-rata begini, kita tidak boleh samakan obat dengan kosmetik dan pangan. Kalau pangan biasanya lebih cepat. Lebih cepat ya. Ya, karena biasa lebih simple ini ya, step-step. 120 hari biasa sudah bisa. Ya, 3 bulan lah. Tetapi kalau obat, kosmetik bisa lebih cepat lagi, mungkin 90 hari, bahkan 10 hari bisa. Nah, bahkan bisa lebih cepat. Saya ingin lebih percepat lagi. Iya. Nah, tetapi kalau obat ini agak lebih lama. Lama kenapa? Karena ini dia punya zat aktif. Kalau zat aktifnya itu sangat sensitif terhadap keselamatan jiwa kita ya. Jadi memang harus saklek. Itu pun saya ingin percepat. Dari 300 hari kerja saya mau potong 60% waktunya. Iya. Cukup ya saya kira 120 hari juga seperti pangan. Saya sudah tahu caranya itu triknya. bagaimana, apa yang akan dilakukan yang berbeda, Dok? Saya melihat sebagai evaluator, saya melihat tim komite nasional di situ yang salah satu kendalanya kenapa obat-obat baru itu butuh waktu selama itu. Kendalanya bukan di produksinya tetapi di evaluatornya. Nah, selama ini kan kita ada namanya komite obat nasional. Komite nasional ini adalah independen di luar Badan POM. Kita ambil dari guru-guru besar yang ada di kampus. Kemudian dia yang mengevaluasi obat itu. Obat ini baik, obat ini punya risiko tinggi dan sebagainya. Nah, setelah itu masuk ke kami kembali hasil evaluasinya Badan POM yang putuskan kan. Kenapa tidak memiliki badan ini evaluator sendiri di Badan kita POM? memiliki evaluator sendiri, tapi harus ada independen. Kita itu semacam peer review supaya menjaga objektifnya, ya kan? Nah, selama ini itu jumlahnya cuma 12 orang yang kita hire Di seluruh Indonesia. Jadi itu sangat sekarang kita bicara mengenai berapa sih jumlah obat yang beredar, kita nggak usah makanan ya, obat yang beredar yang harus... Obat yang beredar kan itu jenisnya ya, itu ratusan ribu. Iya, jadi hanya 12 orang ya. Nah, itu kan yang tidak rasional, itu saya akan tambah, kan harus ahli kan. Nah, kan jadi nanti akan dibagi berdasarkan klasternya. Obat yang berhubungan dengan kardiovaskuler, artinya ini. Obat yang berhubungan dengan cancer misalnya, ahlinya ini. Jadi dibagi-bagi begitu supaya kan startnya biasanya kan ini komite ini sidangnya 1 kali 1 bulan, bayangin, dan dia paling mampu maksimal 5 obat dievaluasi. Itu kan jadi akhirnya kan tertunda-tunda jadi lama. Kenapa selama ini hanya 12 orang? Apakah karena kekurangan ahli atau? Memang mencari ahli farmakologi itu tidak gampang karena jarang yang tertarik di situ karena rumit ilmunya kan. Tapi Dr. Taruna sendiri ahli farmakologi. Pantesan ini merasa sangat penting ya. Iya. Idealnya berapa orang dan berapa lama proses evaluasi ini dilakukan? Idealnya kalau menurut saya itu seharusnya yang 300 hari kerja itu bisa 120 hari cukup. Jadi harus 3 kali lipat jumlah evaluator ini. Iya, bisa 3 kali lipat. Nah, tapi kan saya melihat negeri kita ini juga tidak kekurangan pakar ya. Nah, selama ini kan yang diambil pakarnya cuma dari Universitas Indonesia, Gajah Mada, ITB. Yeah. Sementara kampus di Indonesia kita tidak boleh pandang enteng, banyak dari tempat lain. Ada Sumatera Utara, ada Universitas Sumatera Barat, ada berbagai tempat. Ini sudah dilakukan? Sudah dilakukan, sekarang dalam proses penjaringan. Saya akan putuskan segera jumlah itu dan saya akan tingkatkan dari 12 jadi lebih 100. Lebih dari 100, sehingga mengurangi waktunya dari 1 bulan sekali meeting yang dengan hanya 5 obat bisa jadi 100 100 obat. Bisa tiap hari meeting juga kan, kita yang atur jadwalnya tiap meeting. Iya. Ya, kemarin dia keterbatasan waktu karena kan dia sebagai evaluator ini peer review bukan kerjaan utamanya, kan kerjaan utamanya biasanya dia ngajar di kampus. Iya. Saya kaget waktu saya baca
Antibiotik, kita bicara satu item aja ya, antibiotik. Ternyata antibiotik itu seharusnya kan harus lewat resep dokter. Ternyata menurut laporan tahun lalu, itu 71,6% itu didapatkan tanpa resep dokter. Ini saya kembali ke Badan POM-nya sendiri sebagai badan. Ini kan tiap tahap harus didampingi BPOM dan lain sebagainya. Pertama, ini apakah jumlah dari expertnya, SDM-nya kan harus mumpuni lah, harus cakap dan harus paham dan harus cukup jumlahnya. Apakah itu? Dan di tiap step ini kan pasti ada cost-nya kan? Ada cost-nya. Nah, cost-nya itu dimasukkan ke harga obatnya itu. Coba mungkin kita bicara mengenai, karena di Indonesia kan katanya harga obat itu, apakah karena salah satu memang proses uji klinik dan standarisasi? Saya melihat sebetulnya cukup kompleks tentang harga obat ini. Harga obat itu kan ada cost processing sertifikasinya, tapi ada juga cost produksi, ada cost marketing kan. Terus ada cost distribusinya, terus ada cost ke rumah sakit, mungkin ke dokternya. Gitu. Jadi namanya sih biasanya cost untuk edukasi. Cost edukasi bisa 2 kali lipat. Dan ini dibebankan ke pasien lewat harga obat kan. Nah, Badan POM lewat otoritas yang kita miliki, kita menginginkan supaya harga obat itu rata dan terukur. Di labelnya dia harus mencantumkan harga eceran tertinggi. Dengan model itu saya yakin pasti harga bisa dikontrol dengan baik. Selama ini kan tidak tertulis itu harga eceran tertingginya. Tapi basis harga eceran tertinggi ini berdasarkan apa? Ya, tentu ada hitungan-hitungan tersendiri dari perusahaan dan dari pihak, dia kan harus hitung dengan baik. Nah, kan sudah ada peraturannya, peraturan Menteri Kesehatan khusus untuk harga eceran ini tahun 2015 kan mencantumkan harga eceran. Tetapi kan Kementerian Kesehatan susah mengontrol itu karena bukan dia yang keluarkan sertifikat. Nah, BPOM bisa mengontrol itu. Nah, kita bisa mengontrol itu karena kita tidak akan keluarkan sertifikatnya kalau dia tidak cantumkan, kan begitu. Nah, sekarang kita melaksanakan aturan itu dan kita mulai periode kepemimpinan saya kita jalankan. Sudah kelihatan bahwa kelihatan. paling tidak untuk obat-obatan yang sangat tinggi ya ketergantungan orang ataupun konsumsinya sudah bisa dikontrol. Ya, kita bisa lihat kan di pasaran sudah menurun, harganya tidak berkali lipat lagi karena kan dia sudah cantumkan itu. Ya. Nah, ini biasanya cost komponen yang tertinggi dalam pembuatan kalau obat itu apakah yang dari biaya sertifikasi ini merupakan salah satu yang membebankan? Saya kira biaya sertifikasi tidak mahal ya. Sertifikasi itu tidak mahal, kenapa? Karena sudah itu ada aturannya, penerimaan negara non pajak dan semua yang masuk itu langsung masuk ke negara. Yeah. Tidak singgah di Badan POM, masuk ke Kementerian Keuangan. Jadi sertifikasi itu dan petugas-petugas kami kan tidak dibayar sama perusahaan obat. Kita tidak dibayar mengevaluasi produk itu karena kita sudah punya gaji. Jadi tapi ada misalnya ya instances di mana SDM-nya juga bisa memanipulasi atau bermain dengan para produsen dan lain sebagainya. Nah, nanti kita bahas itu. Tapi yang jelas Badan POM berdasarkan idealnya tidak membutuhkan uang. Tidak membutuhkan karena ya, pegawainya pegawai negeri kan. Dan jumlah pegawainya cukup ya untuk saya kira kita cukup untuk bidang tertentu, tapi walaupun pegawai secara keseluruhan kita masih kurang. Sekarang ada berapa? Kita sekarang dengan penerimaan terbaru lagi itu totalnya jadi 6.700 pegawai ya, dari Sabang sampai Merauke. Lulusan apa yang biasanya? Ya, pada umumnya sarjana dari farmasi, dari teknologi pangan, dokter, kemudian
ada beberapa yang diploma 4. Mayoritas di atas 70% kita punya pegawai adalah sarjana. Dan mereka memang bisa melakukan tugasnya dengan baik ya. Baik, sangat. Saya evaluasi selama 3 bulan pegawai-pegawai Badan POM, orang-orang yang punya skill yang bagus, punya attitude yang bagus. Tidak ada yang dibayar mereka. Kalau yang bayar saya pecat. Nah ini, dari good governance-nya bagaimana? Apakah dipastikanlah bahwa... Tapi kalau kita kita masih kekurangan karena idealnya kita itu berdasarkan hitungan itu seharusnya hampir 10.000 pegawai. Jadi kita masih kekurangan sekitar 3.000-an pegawai. Nanti kita akan substitusi kepegawaian tadi lewat P3K ya, supaya tidak perlu jadi PNS semuanya. Ya, karena ini juga bisa membebankan ini APBN anggaran juga negara. ya, Kita sudah masukkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Tapi kalau dari segi anggaran cukup ini untuk ini kan istilahnya besar sekali kan tanggung jawabnya kalau dilihat kalau segi anggaran sekarang kan anggaran kami itu 2,5 triliun, 2,56 triliun. Itu masih kurang. Paling besar untuk apa? Ini kan seluruh laboratorium kita se-Indonesia pingin diperbaharui karena saya sudah selama hampir 3 bulan saya di kantor ini saya sudah jalan dari Sabang sampai Merauke melihat langsung laboratoriumnya apa dan sebagainya. Kita masih banyak laboratorium kita masih peninggalan lama, itu saatnya diperbaharui menurut saya. Ya, apalagi sekarang teknologinya sudah baru sudah kan. Baru. Ada ya ini bukan saja teknologi digital tapi nanti ada AI dan lain sebagainya. Kedepan kan mungkin cara melakukan sertifikasi, mengecek dan lain sebagainya kan harus seharusnya menggunakan sistem teknologi yang terbaru dan oleh karena itu kita membutuhkan anggaran yang lebih besar. Anggaran kita idealnya saya kira sekitar 6 sampai 8 triliun. Kita cuma dapat kemarin waktu dengan Komisi 9 kita sebetulnya sudah disetujui peningkatan anggaran 100%. Tapi di Banggar dikurangin, cuma disetujui tambahan 500 miliar. Ya tidak apa-apa, ada tambahan, tapi kita berjuang lagi. Ya namanya juga negara masih banyak masalah yang lain. Saya prioritasnya negara tinggi. kita kembali ke bagian pengawasannya itu sendiri, Dok, karena kita sekarang lihat ya, kita bicara mengenai cara kita mendapatkan obat, kosmetik, makanan ini kan bisa didapatkan dengan sangat mudah ya. Orang jualan di media sosial, kemudian orang kita bisa belanja lewat online, semua apotek juga online, tapi kadang-kadang kan kita tidak tahu di mana mereka. Nah, bagaimana mengawasinya, dan juga ini penting ya buat masyarakat, edukasi apa yang harus kita ketahui sebelum kita ya membeli. Betul. Ya. Dengan karena kan kita tidak tahu mana yang legal, mana yang tidak legal, dan bisa juga sertifikatnya atau nomornya juga dipalsukan, betul. Ya, dan lain sebagainya. Itu dari satu sisi, dan bukan hanya obat-obatan kan tadi, kosmetik. Kosmetik. Di lain pihak kan ada juga yang barang-barang selundupan, betul. yang dari dijual dengan jauh lebih murah dan lain sebagainya. Ini pasti pusing ya. Saya kira kenapa sampai begitu, maka oleh karena itu Badan POM itu punya Deputi 4 namanya, Deputi Penindakan. Saya baru lantik, pangkatnya Inspektur Jenderal. Polisi aktif. Kenapa saya mengangkat itu? Salah satu pertimbangan karena saya melihat pas hari pertama saya memimpin lembaga ini, banyak hal-hal yang belum beres di negara kita, khususnya persoalan produk-produk ilegal. Nah, di situ ada di bawah Deputi Penindakannya itu ada, kita punya direktur, 4 direktur, ada direktur intelijen, ada direktur CK Tangkal, ada direktur cyber, dan ada direktur penyelidikan. Nah, itu juga polisi juga, Jenderal Bintang 1, Brigadir Jenderal yang pimpin di situ. Nah, kenapa? Nanti saya akan juga minta kalau perlu dari kejaksaan yang di situ. Karena kan akan berhubungan dengan bea cukai dan sebagainya. Ini penting, kenapa? Karena untuk melindungi
masyarakat kita dari produk-produk yang ilegal ataupun produk-produk yang berbahaya. Nah, kita betul tahu bahwa saya kaget waktu saya baca antibiotik. Kita bicara satu item aja ya, antibiotik. Ternyata antibiotik itu seharusnya kan harus lewat resep dokter. Ternyata menurut laporan tahun lalu itu 71,6% itu didapatkan tanpa resep dokter. Jadi bahkan sebelum-sebelumnya ada yang sampai 78% tahun 2022 ya. Ya itu saat COVID tinggi-tingginya tentunya. Nah, sementara antibiotik ini punya dampak yang berbahaya. Ini bisa membentuk lagi yang disebut dengan silent pandemic, bukan endemic, silent pandemic. Lebih ganas dari COVID-19. Kalau ini tidak ditangani dengan baik. Iya, nanti bisa menimbulkan resistensi. Nanti juga penyakitnya bisa penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Dan sembuh-sembuh penyakitnya, kumannya menjadi kebal dan membuat penyakit baru. Nah, tapi kenapa bisa terjadi seperti ini dalam skala yang saya lihat cukup masif itu? Cukup masif itu, hampir 80% kan, itu luar biasa. Kan berarti ada sesuatu yang nggak beres dari ada dalam yang peredarannya, tapi maupun ini. Makanya strategi yang saya lakukan sebagai Kepala Badan POM, pertama tentu mengambil deputi yang tepat untuk bisa melakukan penindakan ini, dan kami sudah lantik. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah menjalankan fungsi yang seharusnya dijalankan, yaitu fungsi cegah tangkal, fungsi intelijen, fungsi cyber yang dijual-jual online itu, dan fungsi penyelidikan. Dan kalau misalnya kita dapatkan suatu crime, nah kita bisa masuk kepada aplikasi daripada Undang-Undang 17 itu. Wah, ini bisa banyak nanti orang yang kena ya, karena kalau kita lihat ya tinggal lihat saja online apa yang beredar, sekarang yang dijual. Kita lagi monitor semuanya ini. Ini salah satu fungsi Comment Center di ruangan ini itu memonitor. Ini semua online ya, dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai kita tindis itu dia muncul, mana case-nya ada. Jadi kita sudah pemanfaatan artificial intelligence untuk melihat. Nah, apa-apa itu yang ilegal yang kita maksud? Pertama, tidak punya izin edar. Iya kan? Yang kedua, klaimnya berlebihan. Seharusnya misalnya obat A ataupun kosmetik A, itu kan biasa karena bisnis dia terlalu berlebih-lebihan. Kan namanya iklan juga begitu kan, mereka suka berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan kan, bisa apa rejuvenation, anti-aging, padahal kan ya. Nah, kita akan pantau semuanya, termasuk dari segi makanan-makanan dari luar negeri masuk ke Indonesia, kan kita kerjasama lintas sektoral untuk mengantisipasi persoalan ini. Batam, itu kan daerah perbatasan dengan Singapura dan Malaysia ya. Itu kan portnya itu kan ada dua, ada yang lewat laut yang resmi, kemudian ada yang lewat udara, airport ya. Nah, tapi ternyata jalan-jalan tikus untuk masuk ke Batam itu dari menurut deputi penindakan atau intelijen kami, itu kurang lebih ada lebih 50 jalan tikus masuk ke situ. Baru satu pulau, baru satu Batam. Nah, yang ilegal lebih banyak domestik diproduksi di dalam negeri atau lebih banyak yang masuk dari, karena kan kita tahu kita juga sangat tergantung pada obat-obat impor ya, yang harganya luar biasa, tapi memang kita butuhkan dan juga biasanya sangat bagus kualitasnya, standarnya, inilah mujarab lah. Tapi dari segi itu, dari mana yang paling banyak yang saya melihat palsu maupun yang ilegal? Kalau yang dari dalam negeri yang ilegal itu pada umumnya palsu. Kalau yang dalam negeri atau tidak memiliki izin edar, dua hal itu kalau dalam negeri. Kalau impor banyaknya pangan dan kosmetik. Kalau impor. Dan ini kan
selama 3 bulan ini saya aktif sekali dari Sabang sampai Merauke. Saya lakukan penindakan di Medan, lakukan penindakan di Jambi, lakukan penindakan Ini di lewat Pekanbaru. selundupan atau Dia apa? pada umumnya lewat selundupan. Ternyata negeri kita kan begini. Banyak bolongnya soalnya. Banyak bolongnya, banyak jalan-jalan tikusnya Iya, mereka apalagi masuk. tuh di situ tuh. Oh, banyak sekali kan dia. perbatasan. Perbatasan. Apalagi udah dengan atas tuh udah deket China. Jadi contoh paling konkret saja begini, Batam. Itu kan daerah perbatasan dengan Singapura dan Malaysia ya. Itu kan portnya itu kan ada 2. Ada yang lewat laut, yang resmi, kemudian ada yang lewat udara, airport ya. Ya, tapi ternyata jalan-jalan tikus untuk masuk ke Batam itu dari menurut Deputi Penindakan atau intelijen kami, itu kurang lebih ada lebih 50 jalan tikus masuk ke situ. Itu baru satu pulau, baru satu Iya. Batam. Belum yang lain-lain lagi. Belum yang lain-lain. Waduh ini ini harus kerjasama erat sekali dengan Bea Cukai ya. Nah, kita kerjasama dengan Bea Cukai. Kalau yang di front yang resmi, yang lewat Bea Cukai biasanya yang resmi-resmi kan. Iya. Tapi yang tidak resmi ini kita kerjasama dengan Angkatan Laut, kita kerjasama dengan TNI, khususnya Panglima TNI, kita kerjasama juga dengan Kepala Kepolisian. Untuk kita betul-betul mau menjaga. Iya, jadi tambah lagi ininya tugas, Tambah tugas. dari ini kepolisian khususnya yang di Iya. border gitu. Di Tapi kan border. kalau dari luar negeri tadi lebih banyak pangan sama makanan ya kosmetik ya. Dan tapi dari segi apakah mereka palsu atau tidaknya, rata-rata ini barang-barang memang yang istilahnya real gitu, yang diproduksi secara dan siapa yang paling banyak? Ada yang sifatnya palsu, ada juga yang sifatnya Asli, tetapi tidak bayar. memiliki izin edar. Nah, itu biasanya pada umumnya sekarang kita temukan banyak yang dari China dan sebagian dari India. Nah, tentu di negara lain juga ada yang dari Filipina, ada yang dari Malaysia, ada juga kita juga kaget kok ada juga ya, sebagian ada yang dari Singapura kok bisa masuk, padahal dia kan negaranya yang sudah lebih gampang kencang. mungkin untuk menyelundup Ya, mungkin dia selundupin lewat itu. Kerugian yang sudah dialami oleh Wah, saya kira negara. kerugian ada angkanya enggak? kerugian sangat besar. Taruhlah kalau kita berbicara tentang kosmetik saja. Nah, kosmetik yang kami melakukan penindakan bersama dengan Kementerian Perdagangan, kementerian terkait ya dengan Bea Cukai, itu sudah puluhan miliar. Kalau yang di Jakarta kemarin angkanya adalah 11 miliar, terus yang sebelumnya ada 25 miliar yang kemudian yang di Makassar kita tindakin itu angkanya juga luar biasa, sekitar 5 miliar. Itu yang ketangkap ya? Yang ketangkap. Ini mungkin hanya gunung es. Itu ya, gunung es cuma puncaknya, jadi bisa ratusan miliar. Dan kalau sudah disita segala macam itu diapain itu barang? Dan bagaimana menindak pelakunya? Apakah sudah ada yang ditindak, didenda? Sudah atau ada yang denda. Kami kerjasama dengan kepolisian, misalnya contoh yang di Makassar, kami kerjasama dengan Polda Sulawesi Selatan dan sekarang sudah ada 3 orang yang tersangka, pemiliknya. Nah ini nanti masuk penjara atau gimana itu bayar tuh, itu, yang 5M itu? Iya, masuk, kan diputuskan pengadilan, tidak boleh. Nah, pengadilan nanti yang putuskan dia didendanya berapa. Karena kita kan negara hukum. Iya. Nah, ini untuk memutus ya, ini kan mumpung masih baru nih, banyak gebrakan-gebrakan yang perlu dilakukan, tapi kan juga mau tidak mau harus istilahnya menjalankan amanat dari pemerintah untuk supaya kita tuh menyediakan makanan berkualitas, bergizi, dengan harga yang terjangkau dan juga menyehatkan dan lain sebagainya, ketahanan pangan dan lain sebagainya. Ini bagaimana? Nah, ini kan intinya kan gini, kita menjalankan asta cita Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Nah, pemerintahan Prabowo Gibran ini at least ada 4 asta cita yang langsung bersinggungan dan itu sudah diputuskan lewat sinkronisasi dengan Bappenas. Asta cita yang kedua hubungannya dengan pangan tadi. Nah,
kami diberi ada 13 item poin yang menjadi tugasnya Badan POM untuk khususnya berhubungan dengan Badan Gizi Nasional, makan Cukup bergizi. banyak ya, 13. Besar sekali. Mulai dari surveillansinya, terus bagaimana food security-nya, kemudian bagaimana memastikan tempat-tempat produksi pangannya itu sehat atau tidak, itu Badan POM yang menentukan. Kemudian terakhir nilai gizinya, kemudian terakhir hubungan sampling kalau kita cek pencegahan jangan terjadi kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa itu adalah jika ada 2 orang atau lebih yang keracunan. Dan ini makanan sangat sensitif. Iya. Nah, itu yang pertama. Nah, tentu tentang food security yang lain kita punya peran. Misalnya kemarin anggur, masker, kemudian litio yang nah, itu karena memang hasil dari penemuan BPOM itu sendiri. hasil penemuan Badan POM. Dengan apa, random checking gitu. Random checking, kita random checking. Sehingga bisa memberikan kesimpulan bahwa ternyata ada yang tidak yang membahayakan. Ada yang gitu. membahayakan. Ya, kita itu random checking. Tapi ini kan harus sesuatu yang harus harus hati-hati kan untuk melakukan Iya, perlu ini semua. hati-hati. Karena biasanya kan orang panik ya. Orang langsung panik. wah. Makanya kan kita lakukan dengan cara terkontrol. Contoh kemarin kan tentang makanan latio ya. Iya. Nah, kita lakukan di 7 provinsi, sampling, terus sudah ada kasus luar biasa yang terjadi di 7 tempat juga. Kemudian apa ditarik? Nah, kita tarik. Luar biasa, 77.000 sampel, produk. Bukan produk, ya produk dalam artian yang sudah bermasalah itu dari Itu siapa yang salah dalam hal itu? yang salah dari segi distributornya dan importirnya. Dia ini kan impor dari impor China. resmi kan? Impor resmi. Hanya kesalahannya di mana 2, pertama secara kita temukan ada Bacillus cereus yang menghasilkan toksin. Di 7 titik yang kita ini, kemudian yang kedua kita temukan cara penyimpanannya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Kan itu pelanggaran. Ya. 2 alat bukti ini yang menjadikan kita berani mengambil keputusan. Jadi Karena apa tindakan setelah tindakan kita pertama tarik barang? menarik izin edarnya kita cabut, terus menyita barang karena tugas Badan POM juga bisa lakukan penyitaan. Nah, setelah itu maka kita take down dia punya iklan dengan di Kementerian Informasi dan Digital ya. Kemudian setelah itu kita akan masuk tahap berikutnya. Kalau kita melihat ini merugikan masyarakat betul, kita bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu Undang-Undang yang nomor 18 tentang pangan. Karena di Undang-Undang 18 pangan itu juga di situ jelas tugas dari Badan POM. Mirip-mirip dengan Undang-Undang nomor 17 itu. Ya, hanya ini sifatnya sanksinya. pangan, Ya, ada sanksinya. Dan orang itu tidak akan boleh bisa memproduksi atau melakukan hal yang sama. Mereka tidak boleh tidak bisa mengedarkan melakukan lagi. hal yang sama lagi. Tapi ini yang ditarik seluruh Indonesia. Seluruh atau Indonesia. Sekarang tapi sudah balik lagi atau sudah atau masih dalam tahap? Ya, kita sudah tarik seluruh sudah Indonesia. tarik. Tapi kapan akan dipulihkan kembali? Ya. Apa yang harus dilakukan sehingga? Nah, ada tahapan-tahapannya untuk memulihkan itu. Pertama, pastikan lagi semua produk-produk kan dia akan mengajukan kembali izin impor ya dan izin nomor izin edar. Mengajukan kembali itu dia harus tunjukkan bukti-bukti bahwa barang pangannya ini. Yang kedua, distributornya juga kita cabut izin peredaran. Nah, dia harus buktikan bahwa dia ikutin kembali semua protokol yang benar. Tapi kan berarti ada barang atau produk yang masyarakat tidak bisa akses lagi kan? Iya, nggak bisa akses lagi. Kalau dia akses berarti kan itu kita sudah berikan warning dan kita tarik. Dan ya tentu kan juga cukup merugikan bagi orang yang biasanya mengkonsumsi betul. itu atau. Tapi pada umumnya masyarakat kita merasa senang dengan keputusan ini, karena ini kan makanan yang dikonsumsi anak-anak umumnya ya. Nah kalau yang waktu anggur itu, kasus anggur itu sekarang anggur apa itu kita sudah
temukan, kita umumkan bahwa tidak ada yang berbahaya, maka dia sudah bisa Oh, sudah bisa. Sudah. Jadi sekarang ini kan edukasi juga kan, biasanya kan orang suka nakut-nakutin. Wah, ini. Nah, sekarang tidak, kita sudah Jadi sekarang edukasi sudah, sebaliknya. sudah Silakan. aman. Sudah aman. Ya. Kita akan evaluasi banyak peraturan-peraturan yang sebelumnya mempersulit. Saya akan Itu cukup banyak yang mempersulit. ada beberapa. Ada beberapa, yang saya sudah data ada kurang lebih 16. Dok, ini sebenarnya masih banyak sekali yang saya ingin tanyakan, ini kayaknya perlu sering-sering kita ngobrol ya, karena ini menurut saya tuh penting untuk edukasi dan informasi. Mungkin terakhir apa yang bisa dilakukan Badan POM ya? Iya. Nah, saya kan pemimpin baru di sini, tapi bukan orang baru. Saya kepegawaian saya tahun 2000 itu saya pegawai Badan POM, hanya selesai itu saya ditugas belajar ke luar negeri. Doktor ya? Dokter, postdoktoral, baru kembali setelah dipanggil Pak Prabowo. Karena targetnya dan ininya harus minimal ada 5 hal yang menjadi proporsi utama yang kita mau jalankan sebagai implementasi Astacita. Astacita tentang hilirisasi, Astacita tentang sumber daya manusia yang berkualitas, dan Astacita tentang pengamanan dan keamanan nasional ya. Dari semua itu ada 5 hal yang dalam waktu dekat kita mau kembangkan. Yang pertama hubungannya dengan obat ya. Kita ingin Badan POM ini bekerja keras untuk mempercepat obat-obat inovator, obat-obat inovasi. Contohnya apa yang contohnya kan beberapa obat yang sangat dibutuhkan di dalam negeri ini hubungannya dengan obat-obat kanker. Yeah. Tinggi sekali penyakit kanker kita, tiap tahun itu 450.000 sekitar itu, dan yang meninggal 60%. Hampir 300.000 tiap tahun karena kanker. Itu kan tinggi, dan obat-obatannya kita masih impor ya biasanya. Impor. Nah, kita mau percepat itu bagaimana ketersediaan obat-obat ini. Dengan cara seharusnya dia diproses 300 hari, cukup 120 hari. Kan memotong mata rantai berarti kan cepat. Yang kedua, saya melihat hal yang sangat spesial bahwa kita juga menyiapkan ketersediaan pangan nasional kita. Nah, kita tahu kan sekarang kita masih kekurangan susu, kekurangan beberapa barang-barang pokok. Nah, hubungannya dengan Badan POM karena kita kan produksi susu misalnya, itu kan cara pembuatan susu yang baik, dia harus mendapatkan sertifikasi itu kan. Jadi kita mau mempercepat, mau membantu pemerintah ini, termasuk untuk program bergizi gratis. Tapi ini mengenai susu ini, karena kan kita akhirnya ini kan ada yang peternak susu ini mereka justru akhirnya harus buang-buang susunya karena, nah ini bagaimana sehingga bisa ya petani atau peternak kita juga caranya itu makanya kan kita mau kembangkan. Badan POM akan mensupport, pada umumnya kan petani-petani UMKM. Makanya terkait dengan inovasi berikutnya yang keempat, Badan POM akan secara spesifik membantu UMKM dalam pendampingan dan pendampingan dan proses mendapatkan sertifikasi izin ini. Nah, ternyata juga kita melihat di negara kita UMKM ini sangat banyak. Dan yang terdata di tempat kami baru sekitar 60 ribuan. Sementara yang sesuai dengan domainnya Badan POM itu ada 4,7 juta. Jadi kita mau kerja keras untuk UMKM ini kita support. Iya, jadi kita menggunakan juga produk-produk lokal ya. Produk untuk lokal. Ininya, nah, kemudian yang keempat, saya yakin bahwa kita ingin pengamanan masyarakat kita dari segi makanan dan obat-obatan. Yang ilegal-ilegal ini bagian menjadi prioritas kerja kami. Makanya kami aktif, baru hari pertama sudah melakukan penindakan-penindakan dan sebagainya. Makanya sanksi ini penting ya, undang-undang ini penting. Sehingga mereka bisa ada tindakan yang jelas ya. Termasuk kita akan evaluasi banyak peraturan-peraturan yang sebelumnya
mempersulit, saya akan Itu cukup banyak yang mempersulit. Ada beberapa yang saya sudah data ada kurang lebih 16. Ya, itu saya mau lakukan perubahan Lebih efisien. lebih efisien. Nah, ini sekarang dari proses hearing sebetulnya, dengar pendapat, karena kan peraturan tidak boleh langsung diputuskan. Dan yang terakhir, salah satu hal yang menjadi sebagai orang yang bekerja di pengalaman di 3 benua ya, saya pengalaman di Eropa, pengalaman di Jepang dan di Amerika, saya melihat Indonesia ini negara besar, negara yang kuat, tapi kok Badan POM kita belum masuk WHO List Authority. Itu cuma ada 30 negara dari 196 negara. Nah, pada saat itulah saya melihat kita harus diakui secara global, diakui secara internasional. Kalau kita masuk di WHO List Authority ini, caranya saya melihat semua requirement itu sudah terpenuhi kita. Ini kan dari WHO berkali-kali datang list ke sini untuk assessment. Tapi kenapa kita selama ini tidak pernah lulus assessment ya Kang Biro? Ya mungkin karena masih ada beberapa kekurangan-kekurangan. Nah sekarang kita endorse maksimalkan kekurangan-kekurangan itu supaya kita masuk diakui. Nah, target saya tahun depan kita sudah masuk. Wah, ini akan menjadi berita besar ini kurang kalau dari kita setahun. masuk. Tapi dampaknya apa ini? Dampaknya banyak. Kredibilitas kalau kita WHO List Authority, kita artinya sudah selevel dengan FDA-nya Amerika. Kita kan Indonesian FDA, FDA-nya Eropa, kita selevel dengan FDA-nya Jepang, FDA-nya Korea, FDA-nya Australia. Ini kan negara-negara yang menguasainya kalau kita lihat secara global. Kalau kita masuk ke situ, produk-produk kita yang kita mau ekspor, itu tidak perlu lagi dia datang ke sini untuk melihat pabrik kita, untuk kasih sertifikasi. Karena kita sudah selevel, dia sudah akui, stempel kita sudah diakui. Ya. Yang kedua, dari segi perdagangan, reputasi kita dipercaya. Kalau dapat dari sini itu akan membuka pasar di luar negeri. Jadi made in Indonesia ada sesuatunya lah di situ. Kita membuka pasar di luar negeri. Karena kan saya juga sebetulnya adalah entrepreneur, saya pelaku industri global. Saya melihat itu yang penting sekali. Nah, terus yang terakhir juga kebanggaan kita. Masa kita negara besar kayak begini. Dan sumber daya alam kita justru luar sekarang biasa. digunakan sebagai sumber ingredients ya untuk obat-obatan khususnya yang saya lihat itu sekarang kan lagi meningkat di dunia itu turmeric ya, kunyit kita, kemudian jahe dan semua yang kita rempah-rempah yang rempah-rempah sejak zaman company kita sudah diakui. Kenapa kita dijajah karena rempah-rempah? Nah, jadi kalau kita masuk ke situ dan kita bertekad betul apapun kita lakukan untuk masuk ke situ, kita yang di urutan 31 lah. Nah, ini harus ini saya rasa ini PR, nah saya akan tuntut ini tahun depan Indonesia harus masuk menjadi kita selevel lah kita berjuang pokoknya. Oke, mungkin terakhir ya, selama 3 bulan ini paling susah apa? Ini kan berarti harus ada perubahan mindset, harus ada ini restrukturisasi dan lain sebagainya. Apa yang paling menjadi kalau tantangan? saya melihat nanti kan akan saya laporkan 100 hari kerja ya. Kita lakukan banyak inovasi-inovasi termasuk apa peraturan, tapi yang paling mindset kita itu saya melihat di seluruh nasional kita masih mindsetnya berpikir produk impor lebih berkualitas dibanding produk dalam negeri. Padahal itu tidak benar. Produk dalam negeri kita jauh lebih bagus sebetulnya. Itu mindset ini perlu dijaga, dan itu kan yang menghasilkan kenapa produk-produk ilegal yang banyak berkeliaran dari Sabang sampai Merauke ini kita perlu tindakin. Itu menjaga supaya apa kita konsumsi aman. Konsumsi aman. Dok, waktunya sudah habis, tapi kalau saya dari konsumen, yang saya inginkan tentu saja ya produknya aman. Tapi mendapatkannya juga mudah ya, dan inilah istilah harganya juga terjangkau. Nah mungkin ini jadi PR ya. PR. Tapi ada sebetulnya yang simpel itu, karena sekaligus ini penguatan lembaga. Teman-teman kalau mencari produksi apa itu makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan sebagainya, pastikan ada Badan POM-nya di situ. Kenapa? Karena di situ adalah jaminan keamanan, jaminan standar
kualitas dan jaminan kemanfaatan atau khasiat. Jaminan mutu. Jaminan mutu lah di situ, pastikan. Nah, untuk mengecek itu cuma gunakan kata klik. K pertama itu cek kemasannya. Ya, cek kemasan. Yang kedua, cek labelnya. Cek label. Nah, yang ketiga, cek izin edar. Izin edar semuanya barcode. Jadi bisa dicek benar atau tidak palsu, ya kan? Iya. Nah, kemudian yang terakhir kadaluarsanya. Kalau klik sudah dijalankan dengan baik, saya yakin itu sudah jaminan makanan yang aman. Iya. Dan minuman serta obat-obatan yang aman dikonsumsi. Terima kasih dok atas anjurannya ini. Bagaimana memastikan jaminan mutu cek ya. Cek, tadi klik. Karena Kemasan, label sama isinya edar, dan juga kadaluarsa. kadaluarsanya. Baik, terima kasih. Ini saya rasa kita harus sering-sering ketemu ini Sering karena ketemu. banyak PR-nya, tapi saya lihat ini targetnya juga cukup Kami diundang lah ambisius. juga Nanti ke studio. ke studio ya. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Menarik ya perbincangan kita kali ini bersama Kepala Badan POM, dan jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.